Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas gambar-gambar lain yang dibuat oleh anak, namun memiliki backstory yang mengerikan. Ini bukan hanya sekedar gambar, melainkan berisi sebuah pesan yang tidak terduga. Pastikan kalian nonton ini hingga akhir dan bersiaplah. Kita kembali lagi dengan gambar yang dibuat oleh anak yang ternyata memiliki backstory yang mengerikan. Seperti yang kita tahu, di balik warna-warna polos dan bentuk sederhana yang mereka buat, ternyata tersembunyi pesan, trauma, bahkan misteri yang sampai sekarang belum benar-benar terpecahkan. Malam ini, kita akan melihat beberapa gambar anak yang tampak biasa sampai kamu mengetahui cerita sebenarnya. Langsung saja kita masuk ke gambar yang pertama. Untuk gambar satu ini dikirim oleh seseorang bernama Giovanna, remaja perempuan. Giovanna tinggal di salah satu negara bagian Amerika yang tidak ingin disebutkan namanya. Tinggal bersama ayah, ibu, serta adik laki-laki yang masih berusia 7 tahun, hidup Giovanna bisa dibilang lebih dari sekedar cukup. Semuanya normal, hingga pada suatu hari, ada yang mengusik keharmonisan keluarganya. Pada saat itu, Giovanna masuk ke dalam kamarnya dan menemukan sebuah gambar yang dibuat oleh adik laki-lakinya yang masih berusia 7 tahun tadi. Sebenarnya, ini bukanlah sesuatu yang baru. Giovanna memang memperbolehkan adiknya itu untuk main di kamarnya, termasuk menggambar di sana. Bahkan, untuk urusan menggambar emang biasanya adiknya itu menggambar di kamarnya Giovanna karena ada meja yang luas. Jadi dia bisa menggambar dengan leluasa. Tapi yang menjadi kebiasaan adiknya adalah kalau selesai gambar, biasanya gambar itu tuh akan dibawa balik ke kamarnya. Kadang buat ditempel, kadang ada juga yang disembunyikan. Nah kali ini, tumben-tumbenan nih, adiknya menyimpan gambarnya itu di mejanya. Biasanya langsung diambil loh, kok ini malah ditaruh gitu aja. Giovanna sendiri sebenarnya baru menyadari bahwa ada gambar di sana setelah beberapa hari. Jadi nggak yang hari itu langsung tahu ada gambar, nggak, karena dia juga nggak suka gambar anyway. Dan lebih karena baru notice aja sih kalau di mejanya ada gambar adiknya. Dan pas dilihat, inilah gambarnya. Gambar itu sebenarnya nampak seperti gambar anak pada umumnya. Dia hanya menggambar anggota keluarga, hewan peliharaan mereka yang dikasih nama, pokoknya ya seperti gambar anak pada umumnya. Namun perhatiannya teralih pada gambar di bagian sisi kanan gambar. Di sana, dia melihat ada gambar sosok yang sedang berada dalam semacam ayunan. Dan diberi nama The Taking Man. Gambar itu dibuat lebih kecil dibandingkan gambar lainnya seolah dia sedang mengawasi keluarga Giovanna. Dan detail yang tidak bisa diabaikan lainnya adalah tadi, ayunannya. Di halaman rumah keluarga mereka tidak ada ayunan. Dan belakangan adiknya juga nggak pernah tuh minta untuk dibikinin ayunan. Terus dari mana dia bisa mendapatkan visual imajinasi sosok ini berada di ayunan? Tidak hanya itu, Giovanna juga melihat ada satu objek yang digambar dekat dengan sosok The Taking Man itu. Objek itu berupa persegi yang Giovanna simpulkan mirip seperti pintu ataupun jendela. Tapi dia ada di bawah tanah. Aneh kan? Kalau itu emang beneran semacam pintu atau jendela, kenapa di gambarnya itu malah di tanah, bukan di dinding rumah atau semacamnya? Waktu itu Giovanna langsung keluar rumah tuh, melihat ke halaman rumah dan sekitar. Gak ada yang punya ayunan dan juga gak ada lubang di tanah. Takutnya adiknya itu ya sebenarnya lagi gambar lubang di tanah, kan bahaya. Tapi ya udahlah, hari itu berlalu begitu saja. Malam harinya, seperti biasa, sebelum tidur Giovanna skincare rutin. Dia bersihin muka dan pakai beberapa krim di kamar mandi. Nah karena emang kamar mandinya tuh nempel banget sama kamar adiknya, jadi dia bisa dengar pas waktu adiknya itu kayak lagi ngobrol sama seseorang. Ngobrolnya tuh seru banget. Emang gak jelas sih kedengarannya tuh apa, tapi sesekali si adiknya ini tuh ketawa-ketawa gitu. Dia mikir, oh mungkin adiknya lagi nonton TV kali ya. Kan biasa, anak-anak suka sambil ketawa atau ngomong sendiri pas lagi nonton TV. Akhirnya dia ke kamar adiknya, ngintip dikit, dan ternyata enggak. Adiknya tuh gak lagi nonton TV, dia malah lagi duduk di lantai, deket kolong tempat tidur. Dia agak nge-freeze dikit sih ketika dia ngeliat adiknya itu kayak lagi ngomong ke lantai. Giovanna langsung masuk ke kamar dan adiknya itu ya langsung naik ke atas. Dan adiknya itu bilang kalau dia nggak lagi ngomong sama siapa-siapa kok. Giovanna ngerasa aneh. Nah, masih di malam yang sama, tepat di jam 4 pagi, yang mana itu masih gelap banget, masih ngantuk juga. Tiba-tiba Giovanna kebangun karena dengar suara ketawa-ketawa lagi dari kamar adiknya. Beberapa kali dia mencoba untuk mengabaikannya tapi nggak bisa.
Akhirnya dia ke sana, ke kamar adiknya, dan satu hal yang dia ingat ketika membuka pintu adalah dia melihat bayangan hitam tinggi besar di kamar adiknya. Bayangan itu sangat tinggi hingga mungkin bisa menyentuh langit-langit rumah. Giovanna kaget bukan main hingga akhirnya dia pingsan pada saat itu juga. Ketika bangun, sudah ada orang tua di samping ranjang. Giovanna langsung menceritakan pada kedua orang tuanya atas apa yang telah dia lihat dan juga mengira kalau semua ini ada kaitannya dengan The Taking Man yang digambar oleh sang adik. Saat ditanya, adiknya akhirnya bilang kalau emang yang digambar itu adalah The Taking Man. Dia suka ngasih berries dan memberinya katanya tuh lewat tanah. Jadi kayak muncul dari tanah gitu guys. Terus katanya si The Taking Man ini tuh suka ngambil barang-barang yang ada di kamar, tapi juga nanti bakalan dibalikin lagi. Merindinglah mereka di sana. Apalagi Giovanna, dia langsung inget jendela atau pintu yang ada di gambar itu kan terletak di bawah tanah juga kan, gak ditempel di dinding atau di pintu. Apakah ini maksud dari omongan adiknya bahwa The Taking Man munculnya dari bawah lantai? Tapi kata adiknya, The Taking Man udah pergi dan gak akan pernah kembali lagi. Cerita ini membuat Giovanna dan kedua orang tuanya sedikit takut. Lebih ketakut anaknya sih yang terus digangguin. Tapi anehnya, setelah kejadian ini, adiknya Giovanna tidak pernah membicarakan lagi soal The Taking Man. Untuk gambar satu ini mungkin agak berbeda dibanding dengan gambar yang lain karena ini digambarnya oleh remaja awal ya, jadi udah bukan anak-anak lagi. Gambar ini dikirim oleh seorang remaja bernama Cody yang pada saat itu usianya sudah 15 tahunan. Nah dia memiliki seorang adik yang berusia 13 tahun bernama John. Jadi umurnya tuh nggak jauh beda ya, dan saat masih kecil mereka tuh kayak anak kembar, punya hobi yang sama, main bareng terus, pokoknya fun banget deh, sewajarnya anak-anak pada usia itu. Tapi pas beranjak remaja, saat pubertas menyerang, mereka tumbuh menjadi dua anak yang berbeda. Cody tumbuh menjadi remaja yang periang, suka olahraga, suka nongkrong, sementara John malah sebaliknya. Dia lebih suka diem di rumah, dan Cody tuh suka ngelihat John ini tuh asik banget sama laptopnya. Kayaknya si John ini tuh kecanduan sosmed gitu. Di sekolah pun kayak gitu. Cody selalu berusaha untuk bikin John ini bergaul sama teman-temannya, tapi John selalu nolak. Dia lebih suka sendiri. Dan karena gak punya banyak teman, alhasil John ini di sekolah lebih banyak sendiri juga, banyak diemnya gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, di sekolah tuh si John tuh gak tahu ngapain aja ya, karena nilai-nilainya juga jelek. Berasa kayak anak TK yang gak mau disuruh sekolah, tapi dipaksa buat sekolah. Makanya belajarnya tuh kelihatan gak niat. Di rumah juga boro-boro ngerjain PR, terus aja main laptop, main sosmed. Orang tuanya udah tahu hal ini, tapi mereka juga nggak bisa berbuat banyak. Hingga pada suatu hari, sang ibu mengajak John untuk pergi ke suatu tempat. Maksudnya sih biar si John ini tuh nggak di rumah terus kan. John akhirnya mau, itu pun setelah dipaksa oleh keluarganya. Pergilah mereka berdua untuk quality time. Sementara itu, di rumah, Cody penasaran banget sama laptop dan juga bukunya si John. Mengetahui adiknya yang emang gak pintar juga di sekolah, dia penasaran, nih adiknya ngapain aja sih di sekolah sampai segitunya gitu. Gaul enggak, prestasi juga enggak dapat. Terus ngapain? Nah akhirnya dia masuk ke kamar adiknya, si John, berusaha untuk mencari buku catatannya dulu. Saat membuka catatannya, Cody tidak menemukan yang aneh, hanya catatan biasa layaknya anak sekolah pada umumnya. Namun dalam sebuah halaman dia menemukan sesuatu yang aneh. Cody menemukan gambar ini. Gambar sebuah doodle memperlihatkan semacam pertarungan atau perkelahian yang bisa dipastikan itu lokasinya di sekolah. Yang bikin dia agak merinding adalah orang-orang yang ada di gambar ini tuh kayak punya senjata. Ada yang pakai panah, ada yang pakai belati, hingga pakai pistol. Mereka saling menyerang dengan senjata yang ada di tangan mereka. Dan itu adalah satu-satunya gambar yang ada di buku catatannya itu. Kemudian Cody membuka laptopnya John. Kita nggak tahu ya bagaimana caranya Cody bisa membuka password laptopnya. Entah karena emang nggak di password, karena ini adalah laptop sekolah, atau emang cuma nebak-nebak. Pokoknya di sini Cody bisa berhasil membuka laptopnya. Ternyata di sana banyak sekali folder yang berisi game atau permainan. Ini nih yang bikin si John ini tuh terus mantengin laptopnya karena dia punya banyak banget game di laptopnya. Pokoknya di sini Cody terus mencari-cari, mengulik laptopnya John hingga akhirnya dia menemukan sebuah folder yang berisi video animasi buatan John sendiri. Bangga sih si Cody ini, ternyata adiknya si John yang diam-diam punya bakat animasi juga. Tapi pas dilihat animasi yang dia bikin tuh bentukannya kayak gini. Ternyata dia udah masukin cerita ke video animasinya itu dengan dialog-dialog yang bubble gini nih. Cuma ceritanya tuh dark banget, dan somehow kok ini kayak nyambung ya sama gambar yang ada di catatan. Di buku catatan itu kan gambarnya tuh tentang perkelahian, tentang pertarungan dengan segala senjata tajam yang ada. Nah ini juga sama,
Bedanya dalam bentuk animasi, dan bedanya lagi ini lebih dark. Cody akhirnya menonton video animasi itu yang emang udah ada ceritanya. Video animasi itu menceritakan tentang Mr. Reynolds yang lagi ngajar di kelas mereka. Kemudian John datang dengan membawa pistol. Dan dalam animasi itu John menembak semua orang di sana, termasuk gurunya sendiri, Mr. Reynolds. Di sini emang gak ditampilin ya karena emang udah dipotong videonya. Tapi yang bikin merinding adalah Mr. Reynolds adalah orang beneran. Itu beneran gurunya John di sekolah di dunia nyata. Maka dari sini Cody menyimpulkan bahwa ini adalah video animasi berdasarkan orang-orang di dunia nyata. Dan yang lebih ia takutkan adalah John sebenarnya sedang merencanakan upaya penembakan massal di kelasnya sendiri. Dia sangat khawatir. Saat itu juga dia langsung menghapus videonya dari laptopnya John. Walaupun ini melanggar privasi ya, tapi daripada ada yang lebih parah ya nggak sih? Mending dicegah dari sekarang. Beberapa hari berlalu, Cody akhirnya bisa menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini berdua dengan John. John sangat marah ketika tahu kalau Cody sempat masuk ke kamarnya tanpa izin, dan apalagi sampai periksa barang-barang pribadinya, dan apalagi dia menghapus video animasinya. Marah banget sampai mereka tuh hampir bertengkar ya. Katanya si John ini sebenarnya bikin video animasi itu ya buat YouTube channelnya, yang ternyata emang beneran ada channel YouTube yang udah dibikin sejak lama. Tapi ini bukan masalah channel YouTube-nya ya, tapi ini lebih ke masalah gambar yang dia bikin. Baik di catatan maupun di komputer, itu tuh sama-sama seperti sebuah perencanaan yang sangat buruk. Mereka hampir bertengkar di sana, tapi untungnya gak sampai mengundang perhatian ibu bapak mereka. Dan ngomongin masalah orang tua, soal ibu bapak, Cody ternyata tidak memberitahu hal ini kepada kedua orang tuanya. Dia keep semua ini sendirian. Ini adalah rahasia antara saudara laki-laki aja gitu. Hingga saat ini, rahasia itu tetap menjadi rahasia mereka berdua. Entahlah ketika cerita ini udah masuk ke Mr. Nightmare kan semua orang jadinya tahu ya, udah bukan rahasia lagi. Tapi memang semua nama yang ada dalam kasus ini telah disamarkan. Dan buat kalian yang ingin menonton video aslinya, boleh datang ke channel YouTube Mr. Nightmare. Linknya udah kita taruh di deskripsi. Oke guys, itu dia creepy crime case gambar mengerikan yang dibuat oleh anak. Mungkin nanti kalian bisa menemukan gambar lain di internet, boleh kirim ke email kita aja ya, di nontonlagichannel@gmail.com. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.